Oke, baik kawan-kawan, mungkin karena waktu kita juga terbatas, saya nggak akan berlama-lama. Kita langsung saja masuk ke inti pembahasan kita, yaitu perencanaan pembangunan daerah. Sebelumnya, PPT saya nampak nggak ya? Kelihatan, Kak. Kelihatan? Jelas berarti ya. Baik kawan-kawan, kita langsung masuk saja. Sebelumnya, di sini kita saling sharing, saling belajar. Saya mau merecall kembali. Oke, jadi kawan-kawan bisa sama-sama kita lihat. Perencanaan pembangunan daerah itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi 5. Yang pertama itu RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Selanjutnya turunannya adalah RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Turunan dari RPJMD ada namanya Renstra, di bawah Renstra ada Renja, di bawah Renja ada RKA. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit ini. Saya yakin kawan-kawan sudah baca beberapa. Jadi RPJPD ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang, durasinya itu kurang lebih 20 tahun. Jadi, secara garis besar, RPJPD itu rujukannya langsung ke RPJPN. Jadi selama 20 tahun, skala pembangunan kita orientasinya mau dibawa kemana nih? Apakah fokus pembangunan mau ke arah infrastruktur, ataukah jalan, gedung, atau mungkin untuk daerah-daerah industri. Oke, selanjutnya RPJMD. RPJMD ini turunan dari RPJPD, jadi dia cuma 5 tahun. Sebagai informasi kawan-kawan, RPJMD ini adalah dokumen ataupun hasil kerja dari kepala daerah. Jadi misalnya nih contoh eh, kepala daerah A memimpin 5 tahun. Beliau pasti punya RPJMD. RPJMD itu merupakan visi-visi, pola pikir, ataupun rencana kerja selama 5 tahun ke depan. Jadi, jika di pilkada berikutnya beliau tidak terpilih, RPJMD secara otomatis akan berganti. Mengapa demikian? Karena tadi saya bilang, RPJMD itu merupakan visi misi rencana kerja dari kepala daerah yang sedang menjabat. Pun jika beliau menjadi petahana melanjutkan 2 periode, bisa jadi RPJMD-nya juga mengalami revisi, tapi biasanya tidak banyak. Hanya melanjutkan RPJMD dari tahun sebelumnya yang belum tercapai, lalu dievaluasi, dan akhirnya dieksekusi sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada namanya Renstra. Mungkin kalau kawan-kawan yang sudah sering baca pembangunan daerah, Renstra ini istilahnya rencana strategis. Jadi, kalau tadi RPJMD itu skalanya adalah pemerintah daerah, misalnya RPJMD Kota Batam, RPJMD Provinsi Jakarta, atau RPJMD Kota Jambi. Renstra ini cakupannya lebih kecil, yaitu SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jadi lingkupnya dinas atau OPD atau badan. Jadi misalnya nih, Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam. Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan atau Renstra Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah. Jadi Renstra itu adalah turunan dari RPJMD. Skalanya adalah OPD. Jadi gini, ini saya kasih gambaran ya secara garis besar. RPJMD itu kan pola pikir dari kepala daerah. Kepala daerah bekerja dibantu oleh banyak dinas. Jadi ada namanya dinas teknis, ada dinas non teknis. Dinas teknis itu seperti dinas PUPR atau dinas perhubungan, ada mungkin dinas pendidikan, ada juga dinas non teknis. Dinas non teknis itu mungkin yang membahas mengenai administrasi, misalnya BKPSDM, BPKAD. Jadi Renstra ini adalah pecahan dari RPJMD tadi. Jadi RPJMD itu satu, Renstranya ada banyak sesuai dengan jumlah dinasnya. Berarti kalau kita punya 38 dinas atau 38 SKPD, ada 38 Renstra juga yang dibuat per masing-masing SKPD. Oke, sampai sini paham dulu nggak nih? RPJMD, RPJPD, turun RPJMD, turun ke Renstra. Oke? Oke, cepat kali ya. Oke, mungkin saya lanjut, nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab aja ya kalau ada yang masih belum paham. Dari Renstra tadi, turun lagi, namanya ada Renja. Renja itu sama. Renja juga skala OPD atau skala dinas. Bedanya, Renstra itu biasanya 5 tahun. Jadi gini kawan-kawan, RPJMD dan Renstra itu biasanya dia saling berkaitan tuh.
Jadi ketika RPJMD itu ketok palu, tok 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 di Ranperda Dewan, Renstra akan segera dibuat menyesuaikan dengan RPJMD. Makanya mereka biasanya sama-sama 5 tahun. RPJMD dan Renstra itu saling berkesinambungan. Terus, tadi kan Renstra ini skalanya dinas nih. Kok Renja ini juga juga ini ya, juga dinas? Bedanya apa ya? Nah, jadi begini bedanya. Renstra itu, Renstra itu skalanya per 5 tahun. Jadi dia bisa kita bilang lebih besar nih. Bisa lebih besar. Lalu Renja itu per tahun. Jadi bisa jadi dalam 5 tahun itu kita pecah per tahun. Misalnya Renstranya itu adalah misalnya ini dinas pendidikan ya, membangun 50 sekolah menengah atas dalam 5 tahun. Otomatis kalau kita pecah, jadi di tahun pertama 10 dulu, di tahun kedua mungkin karena anggaran banyak langsung 20, tahun ketiga karena anggaran macet mungkin 5, tahun seterusnya menyesuaikan. Jadi gitu. Jadi Renja ini pecahan dari Renstra. Kan Renstra 5 tahun. Renja itu per 1 tahun. Jadi kita menyesuaikan. Kalau di daerah itu kawan-kawan ada istilahnya PAD. Jadi PAD itu seperti anggaran lah, anggaran asli daerah. Nah, di situ tuh semua daerah masing-masing kan punya anggaran beda-beda nih sesuai dengan OPD penghasil. Dalam hal ini biasanya Bapenda. Jadi terkadang Renja kita itu terputus karena kurangnya anggaran. Misalnya nih Renstra kita merencanakan bangun 50 sekolah. Namun, kan nggak mungkin tuh 50 sekolah dibangun dalam 1 tahun, di tahun yang sama sekaligus. Pasti kan kita pecah. Itulah tadi menjadi Renja. Cuman ketika kita pecah itu biasanya tidak terrealisasi. Mengapa? Banyak faktor teknis. Salah satunya bisa jadi dikarenakan oleh anggaran yang tidak tercapai. Maka dari itu, Renja itu skalanya lebih kecil per tahun. Jadi disesuaikan apakah paket pekerjaan tersebut bisa mensupport Renstra yang sudah kita buat dalam 5 tahunan atau tidak. Oke, jadi selanjutnya turunan dari Renja itu ada namanya RKA, Rencana Kerja Anggaran. Jadi begini kawan-kawan, kawan-kawan harus tahu dulu. Mungkin kalau kawan-kawan belum bergabung di pemerintahan akan bingung, kenapa sih Bang kok banyak banget istilah-istilah. Tapi ya memang seperti ini. Untuk level SKB, istilah-istilah ini harus dihafal, mutlak. Ini tidak ada toleransi. Karena bisa jadi mereka tidak memberikan kita kepanjangannya. Jadi langsung disebut di soal RPJMD, Renstra, Renja, RKA. Jadi kalau kawan-kawan nggak terbiasa sama singkatan-singkatan seperti ini, ya akan berat. Makanya harus mulai disesuaikan. Ini tadi kawan, ini tadi dia. Apa itu RPJPD? RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan dalam jangka panjang, yaitu selama 20 tahun. RPJPD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, mengarahkan, melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Jadi kawan-kawan, kita harus tahu dulu, pembangunan daerah itu pokok pikiran yang paling atas adalah RPJPD. RPJPD itu adalah pokok pikiran mengapa RPJMD, Renstra, RKA itu muncul. Jadi setelah RPJPD itu disusun, barulah kita bisa menyusun dokumen-dokumen di bawahnya. Jadi sistemnya dia top bottom, bukan bottom up. Jadi dari atas baru kita susun kerangka-kerangka akar-akarnya. Cuman permasalahannya sekarang adalah RPJPD itu kan dibuat dalam periode 20 tahun sekali. Jadi ada kepala daerah yang tidak terlibat sama sekali dalam pembentukan RPJPD. Nah, itu dia ya, tapi namanya kepala daerah biasanya beliau akan menyesuaikan dengan RPJPD yang telah ada. Akan tetapi bukan tidak mungkin RPJPD tersebut akan disesuaikan kembali sesuai dengan kepala daerah yang menjabat. Tapi biasanya jarang, karena RPJPD itu sudah berdasarkan rumusan antara kepala daerah dan DPRD kabupaten atau kota. Jadi biasanya sudah dipikirkan selama 20 tahun ke depan, kira-kira arah pembangunan ini mau dibawa kemana. Apakah ke daerah pendidikan, fokusnya ke pendidikan, institusi, universitas, sekolah, atau mungkin daerah bisnis. Banyak gedung-gedung bertingkat, PT, industri, pabrik. Nah, dari situ barulah tuh nanti turun-turun. Ada namanya PJMD, ada yang namanya nanti Renstra, ada namanya RKA, dan sebagainya. Oke,
Terus kita lihat di sini, RPJPD sendiri menjawab 3 pertanyaan dasar. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, yang pertama analisis kecenderungan dan perspektif masa depan. Jadi kita ini memprediksi, kira-kira 20 tahun ke depan akan seberkembang apa sih daerah ini? Apakah RPJPD yang kita buat sudah sesuai dengan perkembangan zaman selama 20 tahun ke depan? Selanjutnya pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan. Dan yang selanjutnya kejelasan visi misi, tujuan, dan strategi kebijakan dalam 20 tahun ke depan. Biasanya yang nomor 3 ini lebih ke arah politik. Jadi kawan-kawan gak usah pikirkan. Oke, baik. Mungkin kita langsung lanjut saja ke RPJMD. Jadi kawan-kawan, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, RPJMD itu adalah salah satu hasil pokok pikiran berupa visi misi dari kepala daerah yang sedang menjabat. Jadi tetap pedomannya tetap dari RPJM nasional, tapi RPJMD ini mutlak hak dari kepala daerah sebagai program beliau ke depannya adalah menjabat. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, RPJMD itu biasanya kalau kawan-kawan sering tuh ujian atau tryout, saya ada coba tryout di beberapa platform. Kawan-kawan pasti sering mendengar istilah RKPD atau musrenbang. Nah, jadi RKPD dan musrenbang itu tahapannya ada di RPJMD ini. Jadi RKPD dan musrenbang itu merupakan penjabaran dari RPJMD. Jadi begini kawan-kawan, sebenarnya RPJMD itu tidak mutlak kepala daerah memikirkan visi misi dan apa yang akan mereka bangun. Tapi sebenarnya mereka juga mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat ataupun pokir dari anggota dewan. Terus bagaimana kita sebagai masyarakat menyampaikan aspirasi kita agar didengar oleh kepala daerah yang sedang menjabat? Wadahnya adalah musrenbang. Jadi kalau kawan-kawan pernah ikut mungkin di lurah, tingkat lurah atau desa, itu biasanya setiap awal tahun ada tuh dari dinas teknis dan kepala daerah yang sedang menjabat datang untuk menanyakan kira-kira Pak Bu apa yang dibutuhkan oleh warga, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu biasanya setahun sekali pasti ada itu. Pasti ada. Soalnya selama saya di sini aja saya sudah kebagian 8 kali. Baik itu ke daerah hinterland, ke pulau-pulau, daerah terpencil, terluar, untuk mendata. Jadi biasa skupnya itu per lurah dia. Jadi satu kelurahan dikunjungin, nanti yang datang biasanya kepala daerah atau wakil kepala daerah, wali kota atau wakil wali kota, atau biasanya kalau wakil wali kota dan wakil wali kota itu berhalangan hadir, biasanya diwakili oleh sekda secara langsung. Terus pendampingnya biasanya ada dinas teknis. Dinas teknis itu bisa jadi kayak dinas PUPR, dinas perhubungan, atau kalau udah mengalami pemecahan seperti Cipta Karya, Bina Marga, dinas perkintan. Jadi dinas-dinas yang berkecimpung langsung terhadap pembangunan. Cipta Karya misalnya, mereka yang fokus membangun gedung-gedung pemerintah, apakah itu puskesmas, posyandu, gedung serbaguna, sekolah, itu ada di Cipta Karya. Atau mungkin dari segi pemukiman, jalan-jalan nih, PL-PL biasanya. Jalan, drainase perumahan, dinas perkim. Kalau misalnya jalan yang lebih besar, jalan arteri atau jalan kolektor, itu biasanya ada di dinas bina marga. Jadi, musrenbang itu adalah wadah kita nih. Kita sebagai masyarakat, kan kita lebih tahu tuh apa yang dibutuhkan oleh daerah kita. Apakah kita perlu drainase karena sering banjir, atau kita perlu pelebaran jalan karena biasanya macet. Dari musrenbang itulah kita sampaikan aspirasi kita. Jadi ketika musrenbang, ada nanti sesi tanya jawab, sampaikan di situ. Apa yang diperlukan biasanya dari pemerintah pusat sudah ada nih datanya nih, hal-hal apa yang kita butuhkan. Tetapi biasanya tidak semua itu dirangkul. Makanya perlu kita sebagai masyarakat untuk membantu memberikan pokok pikiran terhadap pembangunan yang relevan yang memang kita butuhkan nih. Ya namanya kadang atasan kan, namanya kepala daerah kan nggak tahu seluk beluk bagaimana kita di bawah. Nah di Musrembang inilah wadah kita buat menyampaikan aspirasi pembangunan apa yang betul-betul dibutuhkan oleh warga kita atau lokasi kita sekarang. Oke. Nah, terus ini dia prinsip penyusunan RPJMD. Pertama, itu strategis, otomatis rencana pembangunan jangka menengah daerah harus memperhatikan prinsip strategis.
Jadi kira-kira strategi-strategi yang kita perlukan untuk mendukung bagaimana rencana ini dapat berhasil. Karena begini kawan-kawan, mengapa kita perlu memperhatikan strategi atau hal-hal yang sifatnya strategis dalam penyusunan RPJMD. Karena begini, RPJMD itu kan 5 tahun. Jadi kita harus tahu tuh, daerah itu apa hal strategis yang bisa kita kembangkan dalam 5 tahun ke depan. Karena salah satu tolak ukur keberhasilan kepala daerah adalah RPJMD-nya. Jadi jika RPJMD itu cenderung berubah-ubah, itu secara tidak langsung kepala daerah tersebut, maaf kata, pelin-pelan. Mengapa demikian? Ya karena penyusunannya kurang matang. Mungkin saat perencanaan kurang persiapan atau kurang riset sehingga di tengah jalan RPJMD-nya mengalami perubahan. Bayangkan jika RPJMD diubah, berarti Renstra berubah. Kalau Renstra berubah, berarti RKA berubah. RKA berubah, berarti DPA berubah, dan seterusnya. Maka dari itu, kita harus perhatikan kemana daerah ini akan kita bawa, pengembangannya ke mana, apa hal strategis yang dapat dilakukan dalam jangka 5 tahun ke depan. Terus selanjutnya adalah demokratis. Dalam penyusunan RPJMD, walaupun itu adalah hak kepala daerah ya, misalnya saya nih, Amin, sebagai kepala daerah akan menyusun RPJMD. Saya tidak bisa semerta-merta membuat apa yang ingin saya bangun. Bagaimanapun kita dari bawah, jadi dari rakyat untuk rakyat. Itulah tadi kenapa ada musrenbang. Kita buat sebuah wadah, kita kumpulkan apa yang mereka butuhkan, kita plot dalam RPJMD tadi. Terus politis. Nah, jadi gini kawan-kawan, mengapa mengapa politis ini penting? Kalau kawan-kawan yang memang sudah biasa berkecimpung di dunia pemerintahan, pasti tidak asing dengan yang namanya Ranperda. Ada rapat KUPPAN terkait anggaran. Biasanya anggaran ini menjadi hal perdebatan antara DPRD kota dengan kepala daerah. Mengapa demikian? Karena DPRD ini kan mewakili rakyat nih. Mereka akan memperhatikan betul anggaran yang disusun oleh SKPD teknis. Jadi ketika anggaran tersebut melebar, otomatis DPR ini tidak menyetujui, padahal anggaran tersebut digunakan untuk membangun kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kan DPR ini kan banyak nih orangnya. Si A punya kepentingan misalnya, si B mau bangun di sini, si C mau bangun di sana. Anggarannya cuma 2M. Otomatis kan nggak cukup nih kalau mau kita bangun di si A dan si B. Nah, jadi gimana caranya dengan anggaran yang ada, di sini bisa dibangun, di sini bisa dibangun. Itulah perlunya diplomasi politis ke anggota dewan. Walau bagaimanapun sebenarnya antara dewan dan kepala daerah ini bisa, walaupun mereka tidak sejajar, namun mereka harus berdampingan. Karena kalau dewan tidak ketuk palu terkait anggaran, ya percuma. Jadi RPJMD kita, Renstra kita nggak bisa jalan. Itulah kenapa RPJMD itu perlu berkonsultasi dengan kekuatan politis atau anggota dewan atau partai politik. Oke, selanjutnya yang nomor 4 itu perencanaan bottom up. Jadi RPJMD itu kawan-kawan, seperti yang kita bilang tadi, bottom up maksudnya adalah dari bawah ke atas. Kita kumpulkan aspirasi dari warga, dari masyarakat, apa-apa yang perlu dibangun, apa-apa yang perlu dibenahi, apa-apa yang perlu dikembangkan. Lalu setelah itu kita plot dalam RPJMD. Jadi dari bawah ke atas maksudnya, kita tanya kebutuhan di bawah, lalu kita sebagai yang pemangku jabatan kita teken kebijakan atau kita sahkan melalui RPJMD. Selanjutnya perencanaan top down. Kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Maksudnya bagaimana? RPJMD ini skalanya adalah daerah. Walau bagaimanapun tidak boleh RPJMD kontradiksi dengan RPJMN. Jadi tetap kita harus ada tolak ukur patokan dari RPJMN. Jadi kalau sekarang misalnya presiden yang menjabat fokusnya itu di pembangunan jalan, infrastruktur, atau misalnya jalan tol. Nah, yaudah kita di bawah secara tidak langsung kita support. Mungkin kita juga lebih banyak ke arah pembangunan infrastruktur, apakah jalan, drainase, jembatan. Yang penting jangan kontradiksi deh. Maksudnya, maksudnya begini, saya sampai keringatan. Kita ini daerah, tetap patokan utamanya adalah RPJMN nasional. Ketika presiden ataupun menteri di sana fokusnya itu ke arah infrastruktur,
Kita di daerah nggak bisa fokusnya ke industri, nggak bisa. Makanya itu tadi prinsip penyusunan RPJMD adalah dari atas ke bawah, top and down. Dari RPJMN kita sesuaikan dengan kebutuhan daerah kita apa-apa yang bisa disesuaikan dan dibangun tanpa melenceng dari RPJMN yang sudah ada. Jadi gitu. Walau bagaimanapun, walaupun kita daerah otonom, tetap harus linier segaris dengan RPJMN. Gitu ya. Tidak boleh kita kontradiksi. Oh, ini presidennya ini bukan koalisi. Kita kesini. Oh, nggak boleh kawan-kawan. Siapapun pemimpinnya ketika sudah menjabat, ya kita harus terima. Prinsip-prinsip seperti ini sifatnya prinsipal. Prinsip nggak bisa nggak bisa kita lewati, nggak bisa kita jengkali. Mau tidak mau harus kita ikut. Oke? Mungkin ini bisa kawan-kawan baca ini prinsip penyusunan RPJMD tadi saya jelaskan persiapan, rancangan awal Renstra, rancangan akhir RPJMD, lalu penetapan RPJMD. Ini kawan-kawan, inilah garis besar bagan tadi, seperti yang saya jelaskan. Mungkin dari bagan-bagan ini, kawan-kawan bisa belajar mandiri, bisa kawan-kawan lihat. RPJMD itu fokus utamanya adalah visi misi dari program kepala daerah. Turunannya adalah Bapeda. Bapeda itu adalah Badan Perencanaan Daerah. Ada daerah yang namanya Bapalitbangda, Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah. Jadi, kepala daerah tadi kan saya bilang nih, dia nggak mungkin bekerja sendiri. Dia pasti akan dibantu oleh SKPD. Nah, sudah SKPD. SKPD atau dinas-dinas lah, dinas-dinas sesuai dengan kebutuhan. Ada SKPD teknis, ada SKPD non teknis. Yang jelas, kepala daerah itu bekerja dibantu dengan SKPD atau OPD. SKPD ya, biar gampang kita sebutnya dinas aja deh. SKPD itu satuan satuan kerja perangkat daerah. Biar gampang kita sebut dinas aja ya. Oke, langsung kita skip aja. Oke, selanjutnya namanya Renstra SKPD. Oh, ini daging. Jadi kawan-kawan begini. Tadi RPJMD itu skala RPJMD itu adalah kepala daerah. Batam, Pinang, Lamongan, Jakarta, Jambi, Makassar, skalanya adalah daerah. Apakah itu provinsi, kota, terserah. Sekarang, kan kawan-kawan mungkin ada nih yang dari Pemkot nih atau Pemda nih. Peran kawan-kawan di mana sih? Nggak mungkin dong kawan-kawan di RPJMD tadi, kan tadi jelas tuh, RPJMD adalah output atau hasil visi misi dari kepala daerah. Disinilah peran kita. Peran kawan-kawan sebagai ahli perencana ahli pertama di sini. Setiap hari hal inilah yang akan kawan-kawan hadapi, hal yang akan kawan-kawan kerjakan, hal yang akan kawan-kawan kuliti. Renstra SKPD. Jadi Renstra itu adalah kepanjangan dari rencana strategis, merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh SKPD atau dinas dalam periode 1 sampai 5 tahun. Renstra tadi merupakan penjabaran dari RPJMD yang berorientasi pada hasil. Gini kawan-kawan, ini dengarkan ya, ini jangan sampai kawan-kawan nggak paham nih. Kalau bisa waktu kita yang singkat, kawan-kawan ada yang masuk. Saya kasih contoh, misalnya RPJMD kepala daerah akan memastikan jalan bebas hambatan, tanpa macet, lancar, tanpa lubang. Itu RPJMD-nya tuh, visi visi kepala daerahnya. Memastikan jalan mulus, lancar, bebas hambatan, nggak ada macet. Pokoknya semua jalan kayak jalan tol, gratis. Oke, paham sampai sini? Itu RPJMD-nya, visi misinya. Selanjutnya, bagaimana kira-kira Renstra dari RPJMD yang ada tadi? Kan udah jelas tuh, jalan bebas hambatan, nggak ada macet. Bagaimana Renstranya? Itulah peran kita sebagai perencana ahli pertama. Kita bukanlah orang teknis yang membangun jalannya, tapi kita terlibat dalam perencanaan awal, apa yang harus dibangun, mengapa harus dibangun, dan bagaimana itu dibangun. Jadi kawan-kawan harus paham. Jadi jangan berpikir, oh itu kan urusannya orang PUPR tuh, urusan orang dinas teknis, urusan orang sipil, arsitek, enggak kayak gitu kawan-kawan. Mereka cakupannya mengerjakan. Kita yang merencanakan. Mereka membangun apa yang sudah terplot dalam Renstra. Oke? Jadi begitu. Akan tetapi, Renstra ini melibatkan mereka juga. Jadi kita kan kurang paham nih secara teknis bagaimana sih kira-kira membuat jalan bebas hambatan. Disitulah
kita berkoordinasi dengan bidang-bidang yang lebih paham. Contoh, misalnya tadi kan jalan bebas hambatan nih. Misalnya kawan-kawan ada yang daftar di Pemkot, terus penempatannya dapat di dinas teknis, misalnya dinas PUPR Kota Malang, misalnya ya. Kawan-kawan bagian perencana nih, kawan-kawan bingung kan, ini kira-kira jalan bebas hambatan gimana sih? Atau kita buat lebar aja 10 lajur gitu jalannya, 10 lajur biar nggak ada macet, sini bisa, sini bisa, sini bisa, bisa 10 sekaligus jalan. Boros, anggarannya nggak ada. Disitulah kita berkoordinasi dengan bidang yang paham. Misalnya bidang bina marga untuk jalan, bidang sumber daya air untuk drainase, bidang penerangan jalan umum buat lampu PJU, lampu penerangan jalan, atau mungkin bidang alat berat untuk bantu normalisasi banjir, atau ada penyumbatan. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir. Kawan-kawan itu sebenarnya fokusnya adalah mengkolek data, mengumpulkan aspirasi-aspirasi dari bidang-bidang teknis. Kita kumpulkan, karena itu bukan bidang kita. Kita cuma tahu RPJMD mau jalan yang nggak macet. Bagaimana jalan itu biar nggak macet, kita lempar lagi ke yang bagian teknis, ke bidang teknis. Ingat, kita ini perencana ahli pertama di bawah sekretariat. Mungkin masih banyak yang bingung nih. Ini saya jelaskan dulu ya. Kawan-kawan yang Pemkot dengarkan. Dinas itu terdiri ada dua tipe biasanya, tipe A dan tipe B. Tipe A itu terdiri dari satu sekretariat, empat bidang. Satu sekretariat, empat bidang teknis. Jadi kita perencana ada di bawah sekretariat. Biasanya sekretariat itu dibagi menjadi tiga seksi. Satu kepegawaian, dua keuangan, tiga program. Kita ada di seksi program ini. Terus empat lagi apa? Empat lagi ini adalah bidang-bidang teknis. Inilah yang akan membantu kita dalam menyusun renstra. Jadi kita cuma lebih ke mengkolek data bagaimana renstra yang udah kita buat itu sesuai dengan kebutuhan bidang-bidang teknis. Begitu. Oke, saya lanjut dulu ya kawan-kawan ya. Takutnya tiba-tiba mati pula yang ceritanya. Oke, ini tadi udah kita jelaskan ya apa yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang. Oke, oke. Nah, ini dia. Jadi seperti tadi, setelah persiapan, kita susun tuh rancangan awal RPJMD. Biasanya ini kalau kawan-kawan bukan basicnya teknik sipil atau arsitek, kadang nih di RPJMD-nya nih memastikan memastikan pemukiman tanpa banjir. Kita kalau basicnya bukan anak teknik, mentok-mentok kita bilang paretnya diperbesar tanpa kita cari tahu dulu debit airnya berapa, daerah limpasannya di mana, habis itu faktor-faktor pendukung lain deh. Pokoknya kalau banjir perbesar paret, kalau macet lebarin jalannya. Biasanya itu sering terjadi perdebatan itu antara kita orang perencana non teknis dengan bidang teknis yang lebih paham. Tapi ya pada akhirnya kita akan ikut mereka karena mereka lebih paham. Makanya biasanya pas rancangan ini isinya ngawur ngidul. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita tidak begitu paham. Jadi ya udah, kita kasih apa yang kita tahu, selebihnya mohon bagian bidang teknis yang mengoreksi. Setelah itu, mulailah kita perancangan awal renstra SKPD. Setelah ada nih renstra kita, ada lagi musrenbang. Setelah ada musrenbang, kita gabungkan antara musrenbang dengan renstra kita, baru jadi renstra kita ditetapkan melalui sebuah perda. Saya sebenarnya mau buka, cuman tadi saya tanya sama kawan saya, renstra itu sifatnya konfidensial, rahasia, jadi tidak boleh dibuka. Jadi intinya kawan-kawan bayangin aja, renstra itu adalah sebuah file Excel ya kita anggapnya atau PDF. Di dalam itu adalah kegiatan program-program kerja dinas selama 5 tahun mendatang. Yang jelas dalam renstra itu turunannya pasti dari RPJMD. Jadi ya seperti pohon hirarki kawan-kawan. Misalnya tadi di atas nih, RPJMD-nya memastikan jalan bebas hambatan tanpa macet. Di bawahnya renstra kita nih, satu memperlebar, memperbanyak jumlah lajur jalan. Dua, memastikan jalan tidak berlubang. Tiga, kayak gitulah. Intinya seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, tadi kita bahas mengenai renstra. Sekarang ada lagi namanya renja. Kawan-kawan ada yang
Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak sebenarnya Renja itu apa? Rencana kerja. Betul. Jadi gini kawan-kawan, sebenarnya kawan-kawan tuh kan ini SKB ya, mungkin nggak mungkin sedalam itu juga buat digali. Paling tidak kawan-kawan harus tahu pokok-pokok hal-hal inti perbedaan antara RPJMD, Renstra, Renja, habis itu nanti mungkin RKA. Misalnya nih RPJMD 5 tahun, RPJPD 20 tahun, Renstra 5 tahun, Renja 1 tahun, RKA berapa tahun. Jadi paling nggak kawan-kawan mulai dipetakan dulu. Mungkin kalau tadi saya jelaskan kan lebih membuka wawasan kawan-kawan loh. Oh, Renstra ini apa sih kok banyak kali singkatan ada Renstra, ada PJMD. Mungkin itu lebih ke pelaksanaan teknisnya. Cuman tadi saya tanya sama kawan saya yang kebetulan dia habis fungsional dari Bapaknas langsung, soal-soal untuk jabatan fungsional itu rata-rata ya studi kasus. Jadi jika kawan nggak paham basic, nggak paham teknis, ya berat. Tapi semoga aja opsinya gampang, kelihatan langsung. Tapi kalau seandainya opsinya A, B, C, D hampir sama, nah itu perlu pemahaman buat memilih jawabannya. Kalau biasanya kita TO-TO platform kan biasanya A, B, C, D nampak tuh jawabannya. Nah, cuman yang saya takutkan itu ketika SKB nanti nggak nampak jawabannya yang mana. Misalnya nih, eh, mengapa Renja itu perlu dibuat? A, untuk mendukung kerja dari pemerintah daerah. B, mendukung kinerja dinas. C, D, mendukung semua. Jadi kalau kita tuh nggak paham, ya kita berat. Oke, lanjut dulu ya kawan-kawan ya. Saya kita siapkan dulu materinya. Oke, ini dia. Fungsi Renja SKPD. Satu, sebagai acuan untuk menuangkan program dan kegiatan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelakon anggaran sementara. Ini saya bilang tadi, KUA PPAS. Ini biasanya akan dirapatkan antara kita, SKPD teknis, kepala daerah, dan juga anggota dewan. Terus kalau udah berkaitan dengan anggaran, pokoknya dewan lah itu. Sebagai instrumen untuk mengukur efisiensi dan efektivitas kinerja, ini kawan-kawan bisa baca deh, nanti slide-nya saya kasih aja untuk mempertingkat waktu, nanti baca sendiri aja ya kawan-kawannya, hal-hal seperti ini. Nanti mungkin bakal saya tambahin, saya lengkapin biar kawan-kawan bisa belajar mandiri. Oke, mungkin sekarang itu dulu. Ada pertanyaan nggak ya? Ada kawan-kawan yang mau bertanya mungkin? Silakan, nggak usah takut, kita sharing kok di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin tanya, kalau RPJMN itu bukan skala buat kita ahli pertama ya, Bang ya? Terima kasih. RPJMN ya? Ya, Oke, satu. Kira-kira kawan-kawan ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Biar saya catat dulu ya. Assalamualaikum Kak, saya mau nanya. Iya, boleh. Nah, eh, kan kalau di dokumen tunggu ya Kak. Ya, ya, salah Kalau di apa? dokumen Permendagri itu ada yang namanya FKP. SKP. FKP Kak, Forum Konsultasi Publik. Oke. Ah, tanya aja dulu Kak. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya bilang kok. Oh iya Kak. Nah, di situ biasanya itu dijelaskan kalau nggak salah itu kayak Renja atau RPJMD juga ada FKP-nya Kak. Jadi bedanya FKP sama Muslimbang itu apa ya? SKP ya. Iya Kak. Oke. Saya baru baru dengar juga nih SKP. Kita sambil sharing-sharing ringan aja ya. Oke Oke. Kak. Ada lagi nggak? Atau dari komen nih, saya ambil ya satu ya, baru baru kita jawab ya. Mana nih?
Aku bingung kayak pelaksanaan musrembang tuh kapan, pengesahan kapan. Oke, tiga itu dulu kawan-kawan ya. Oke, pertama tadi pertanyaannya RPJMN. Jadi kawan-kawan begini, kebetulan saya kan dari pemerintah kota nih, daerah nih. Jadi tidak tidak mengurusi terkait RPJMN. Akan tetapi perlu kita ingat, ahli pertama perencana ini nggak hanya cuma di Pemko, nggak hanya cuma di Pemda, nggak hanya cuma di Pemprov. Ada kawan-kawan formasi yang dari pusat. Ada nggak yang daftar Bappenas di sini ya? Atau instansi pusat deh, selain dari Pemda Pemprov? Boleh kasih emot gitu biar saya tahu? Nggak ada. Berarti Pemprov semua ya? Pemda. Oh, banyak, banyak berarti ya, banyak kan. Jadi begini Bang, RPJM apapun, aduh, running out of time pula lagi. Bentar kawan-kawan, kok ada notif di saya nih, waktu sudah mau habis. Gimana ya? Oke, saya jelaskan ya. Nanti kalau mati kita sambung aja lagi ya kalau masih memungkinkan. Oke, jadi singkatnya seperti ini kawan-kawan. Selagi itu masih rencana pembangunan, apakah jangka menengah, jangka panjang, apakah itu daerah ataupun itu pusat, itu pasti melibatkan kita dalam artian perencanaan ahli pertama. Bedanya adalah skop pekerjaannya. Kalau kawan-kawan yang mendaftar di Pemkot, Pemprov, Pemda, bahasannya ke RPJMD, RPJMD, RPJPD. Tapi kalau kawan-kawan mendaftar di instansi pusat, otomatis yang kawan-kawan bahas adalah RPJMN. Jadi apakah RPJMN, RPJPPN, beda di situ saja. Mengapa demikian? Karena ketika kawan-kawan berbicara instansi pusat nih, misalnya kawan-kawan formasinya ahli pertama, perencana ahli pertama Kemenak. Kan Kemenak ini kementerian. Ada bidang khusus yang kawan-kawan bawahi, yaitu Kementerian Agama, dalam hal ini agama. Jadi, kebijakan yang kawan-kawan ambil terkait agama dan implementasinya skalanya nasional. Bedanya kami yang di Pemprov atau di Pemda, skala kami lebih kecil. Akan tetapi hal yang kita kerjakan kurang lebih sama. Hanya beda skalanya. Satu mancing di danau, satu mancing di tengah laut. Skala kawan-kawan lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Jadi untuk kawan-kawan yang fokusnya itu di pemerintah, di instansi vertikal atau di pemerintah pusat, saran saya lebih banyak dibaca mengenai RPJMN, RPJM, iya nasional RPJMN atau RPJ, RPJPPN. Kawan-kawan daerah juga harus baca hal itu. Mengapa? Karena kan ini SKB nih, yang buat sama nih Bappenas. Secara tidak langsung bisa jadi ya yang skopnya nasional yang akan dibahas. Tidak memungkinkan juga yang kita daerah banyak dibahas. Kan kita nggak tahu nih soal yang keluar gimana. Saya ada lihat contoh-contoh soal yang di Japung itu. Soal-soalnya seputar ini aja diputar-putar kawan-kawan. RPJMN, RPJMD, Renstra, RKA, Musrenbang. Cuman dia banyak variasi. Cuman itu tadi, karena ujiannya kan di komputer nih, kemarin CAT. Nggak bisa pula, nggak ada pula PDF-nya. Jadi cuma sekedar catat-catat aja. Tapi yang jelas saya bisa pastikan soal-soalnya itu hampir rata-rata studi kasus. Bukan berarti nggak ada hafalan ya, hafalan juga ada, undang-undang, perpu, UU, kemampuan umum itu ada. Akan tetapi mayoritas adalah studi kasus karena kita perencana. Otomatis banyak kasus-kasus, banyak kejadian, banyak hal-hal problematika yang akan kita hadapi jika kita sudah menjabat. Oke, gitu. Terus tadi kakak ada nanya FKP. Jujur kak, sebenarnya FKP itu saya baru dengar. Tadi juga saya baru browsing. Ternyata setelah saya baca, dia sama-sama diskusi juga kak. Sama-sama diskusi antara pelayan publik dan masyarakat. Cuman kalau saya tengok Kak, FKP itu masyarakat yang diundang. Misalnya nih, kita dinas bina marga, warga kita undang ke dinas kita untuk diskusi. Cuman kalau musrenbang, kita yang datang ke warga. Jadi datangnya itu kadang di gubuk-gubuk warga, atau di gedung serbaguna, atau di lapangan poli, di apapun deh. Pokoknya kita yang mendatangi warga langsung, kita yang sediakan makanan kadang-kadang, kita yang sedangkan minum. Kadang-kadang kalau warga itu nggak ada tenda, dari kita juga yang menyediakan tenda. Kawan-kawan mau tanya, ini maksimal memang 100 ya, atau bisa disetting? Katanya bisa disetting, betul nggak ya? Saya kurang paham juga.
Maksimal itu Kak. Maksimalnya 100 Kak. Oke, oke, kalau gitu. Makasih ya infonya. Berarti kawan-kawan yang di luar nggak bisa bergabung lah, ya udahlah. Kalau gitu mau gimana lagi? Oke, kita kita lanjut sesi sharing yuk. Sharing-sharing ringan aja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Atau sekedar sharing sharing pengalaman jadi ASN atau gimana? Gak usah fokus-fokus sekali kawan-kawan. Terus saya bilang, dulu saya pas belajar SKB juga sampai muntah kuning. Dulu saya kerja. Ya, ini saya boleh cerita sedikit nggak? Anggap aja curhatnya. Dulu saya itu posisi saya kerja. Saya kerja di PT. Kawan-kawan mungkin tahu lah, sama menghojot apa kerja di PT. Kerjaan menghojot, balik pergi jam 8, balik jam 8 malam. Seven seven, kalau orang-orang di PT biasanya paham tuh. Kalau kawan-kawan yang di PT biasanya paham tuh. Namanya seven seven, masuk jam 7, balik jam 7. Balik itu ditambah kemarin saya juga ada musibah kan, orang tua saya sakit. Jadi saya biasanya balik jam 7 malam, saya mandi, nunggu isya saya sholat. Suaranya kecil, tes, tes, Enggak kok, enggak kecil. Jelas Bang. tes. Aman nggak, guys? Ini, ini mau saya cerita lagi lah ya. Oke, jadi dulu tuh, kawan-kawan percaya nggak percaya, jalur langit itu ada. Ini saya bukannya bukannya meninggi atau apa ya. Ini maksudnya saya sharing aja ke kawan-kawan. Dulu itu posisi saya itu sangat tidak memungkinkan buat belajar intens. Mengapa saya bilang begitu? Posisi saya satu kerja. Kerjaan saya itu mengharuskan saya buat standby. Jadi nggak bisa tuh turi-turi buat belajar. Alhamdulillah lah kawan-kawan yang bisa kerja sambil sedikit baca-baca gitu. Kalau saya kemarin memang nggak bisa. Dia kerja kerja, balik kerja, baru bisa baca, baca-baca atau apa. Jadi saya selalu setiap hari kawan-kawan selama sebulan ya kalau dari SKD itu. Karena kan kemarin saya udah tahu tuh SKD peringkat pertama kan. Jadi saya langsung belajar SKB sebulan lah kurang lebih. Saya balik jam 7 malam, mandi, sholat isya, langsung tidur. Bangun jam 2 subuh. Jadi kalau orang bilang bang kerja di sepertiga malam itu ya percaya nggak percaya ya memang alhamdulillah di jam 2 subuh itulah mulai kita yang mungkin yang beragama Islam saling paham lah kita. Segala ikhtiar lah kita kerjakan. Mulai dari sholat, sholat tahajud, nanti sholat hajat, sholat lagi witir, ngaji, baru belajar sampai ke subuh. Subuh, subuh nanti baru kita sholat, habis itu persiapan prepare buat kerja lagi gitu terus selama sebulan. Akhirnya apa? Di satu titik saya malah drop sampai masuk rumah sakit. Dari situ ya kebiasaan percaya nggak percaya, kalau kita push diri kita terlalu berat, bukannya malah kita nanti hafal dan paham, badan kita nih ada limitnya loh. Kawan-kawan harus paham juga itu. Jangan siang pagi siang sore malam belajar, kasihlah waktu buat relax, santai, entertain, jalan-jalan kemana kayak gitu, enjoy. Dan yang paling penting jangan lupa minta restu orang tua. Saya berani jamin nih, kawan-kawan mau baca modul sebanyak apapun, SKB nanti ti- eh, 50% itu udah bersyukur lah masuk. Terus saya bilang, paling paling banyak itu 30%. 60%-nya lagi kawan-kawan pun bingung ini materi apa, ini dari mana, ini soal apa. Kawan-kawan hafalin undang-undang yang A, yang keluar yang B. Karena mereka yang buat soal, jadi mereka tahu apa-apa aja yang kira-kira bakal keluar. Sementara kita belajar hal yang nggak tahu apa yang akan keluar. Jadi kita belajar meraba-raba aja. Kepala pusing, masuk tidak, badan sakit. Jadi jadi saya sarankan kawan-kawan belajar boleh, tapi jangan terlalu emosi ya. Belajar sewajarnya. Percaya nggak percaya, rezeki itu sudah tertakar dan takkan tertukar. Udah ada di dalam bakus itu nama kita. Memang kita nggak boleh sombong juga nggak belajar, tetap kita belajar. Ya, tapi masih dalam koridor lah. Jangan sampai nggak makan, kurang tidur. Nanti kalau sampai drop apa-apa malah yang udah kita baca kita lupa.
kondisi fisik kita malah drop, SKB nggak optimal. Pokoknya saya bilang, yang kawan-kawan baca itu, kemungkinan besar paling 30%. Mau kawan-kawan bilang, saya udah baca bang ini modul spasial, pembangunan dasar ini, atau yang lain-lain. Nah, tak ada itu. Coba aja nanti kalau nggak percaya. Nanti datang lagi nanti email lagi saya, gimana hasilnya? Pasti kawan-kawan pun bakal merasakan hal yang sama. Oh, ternyata SKB memang seluas itu ya. Jadi itulah kenapa ada yang ranking 1 jadi ranking 10, ranking 10 jadi ranking 1. Kalau udah kalau sama-sama nggak paham itu kan kadang mengandalkan nasib jadinya. Yang mana disitulah disitulah ada namanya ikhtiar langit kita ya nasib-nasiban. Kak soalnya dalam bentuk penalaran. Sebenarnya kurang tepat kalau kita bilang penalaran kawan-kawan. Sebenarnya lebih ke arah studi kasus. Studi kasus. Jadi dia banyak contoh misalnya nih sebuah sebuah Venstra dibuat tanpa memperhatikan hasil dari musrenbang. Apa yang akan terjadi jika Renstra melewatkan proses musrenbang? Tapi biasanya SKB ini level opsinya mepet kawan-kawan. A. Hasil tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Masyarakat akan demo turun ke jalan karena pembangunan yang mereka inginkan tidak dilaksanakan. C. Pokoknya kalau satu mendukung, mendukung semua. Satu nolak, nolak semua. Kalau kayak platform-platform kan rata-rata A, A mendukung, B kontra, C kontra, D kontra. Bahkan soal saya pun banyak juga kadang-kadang yang kayak gitu. Karena buat mikirin opsi itu kan kadang pusing kan. Ya udah, yang penting kawan-kawan paham dulu lah substansi dari pertanyaannya apa. Tapi kalau level SKB kawan-kawan, pemahaman kita itu betul-betul diuji. Yang namanya hafalan ya betul-betul harus hafal. Dan yang namanya paham harus betul-betul paham. Karena opsi itu hanya berbeda sedikit. Kalau orang-orang yang maaf kata kurang pemahamannya, pasti bakal bingung ini A atau B ya, B atau C atau D. Ya jadi tetap dari ini kalau saya kawan-kawannya, misalnya kawan-kawan tanya, Bang, kalau abang nih kita change position lah, abang di posisi kami di posisi abang, abang bakal belajar apa? Terus terang, saya pribadi dibanding baca 100 modul saya lupa, mending 10 modul, tapi udah di luar kepala saya tuh, mau kalian tanya apa saya jawab. Ini jawabannya, ini. Dibanding harus saya baca 100 modul tuh undang-undang, permenpan, perpu, mending saya baca 10 memang modul-modul inti, saya baca, saya dalami, tapi apapun yang keluar terkait modul itu, saya pastikan saya bisa jawab. Kalau saya, ini ada, Bang, soal-soal kayak fungsional gitu keluar nggak? Kayak, oh enggak. Nah, ini kawan-kawan, ini harus tahu dulu nih kawan-kawan. Kan perencana ini kan banyak nih dinas yang butuh nih, ada Kominfo, ada Bappenas itu sendiri, ada Pemkot, bahkan ada Kemenang. Jadi ketika SKB, lupakan formasi, lupakan institusi yang dituju, lupakan gelar yang kita punya, fokus sama Permenpan. Jadi nggak peduli tuh kawan-kawan mau ambil Pemprov kah, Bappenas kah, Kemenak kah, habis itu Kemensos atau mungkin BUMN. Jadi nggak pengaruh. Fokusnya tetap yang dari Permenpan, tetap yang cuman kawan-kawan ini dia yang kasihannya. Saya yang khawatir itu kisi-kisi Permenpan tentang perencana tuh terlalu umum, sangat-sangat umum. Jadi kalau kawan-kawan nggak belum pernah berkecimpung lah kita bilang ya di perencanaan atau kawan-kawan dari swasta nih betul-betul nggak tahu tentang perencana tiba-tiba baca kisi-kisinya pasti bingung. Oh, ini dari mana nih? Oh, ini spasial. Spasial yang seperti apa? Ini ekonomi. Oh, apakah manajemen keuangan keluar ya? Ekonomi makro mikro keluar ya? Atau masalah diskon mungkin perhitungan terkait ekonomi lah? Atau mungkin ekspor impor? Karena dia memang dibuat umum. Ya, tapi kembali lagi kita nggak tahu yang keluar yang mana. Bisa jadi itu keluar, bisa jadi enggak.
Akan tetapi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini saya teknik sipil loh nih, formasi saya juga teknis. Satu biji pun nggak ada keluar hitungan, bayangin. Padahal kami selama kuliah 4 tahun, hitung-hitung terus di kelas. Kok bisa-bisa nggak ada sama sekali yang keluar terkait terkait formasi yang kita tuju. Begitu kawan-kawan. Oke Kak Nanda, terima kasih. Ada ada kawan-kawan yang mau bertanya? Kedengeran nggak suara saya? Ah ya, dengar dengar Kak. Ya mau tanya Kak, Ah, terkait lebih lebih terkait ke RPJP yang jangka panjang ya. Kan ya. posisi kita kan sekarang apa menarik ya, RPJP yang baru udah dibuat dan Ah, baru ah. berjalan tahun depan yang sampai Indonesia Emas itu. Jadi itu nanti kita posisinya lebih fokus belajar ke RPJP yang lama apa RPJP yang sekarang ya? Oke, bagus. Ini pertanyaan yang bagus nih. RPJP. Sambil ada materinya nggak saya cari bentar ya. Oke, kawan-kawan mungkin kalau kawan-kawan yang update, RPJP kita sekarang kan udah update tuh. Kalau nggak salah 2025 sampai 2045 Mas ya. Indonesia Emas kan RPJP-nya kan. Iya, iya. Barusan aja tuh kan. Nah, jadi menarik nih. Kira-kira kita belajar RPJP yang baru atau yang lama? Kan sekarang posisi kita ini kan kita kita sama-sama nggak tahu kan. Sama-sama nggak tahu soal-soal seperti apa yang bakal keluar nih. Nah, jadi kalau saran saya, bagusnya fokusnya itu 80% ke RPJP 2020, 2025 sampai 2045 terkait Indonesia Emas. Jadi disitulah kita kita bacalah, kita kuliti kira-kira visi dan misinya apa, agenda pembangunannya apa, habis itu konsep strategisnya itu apa-apa saja, terus bagaimana hubungan antara RPJP dengan IKN atau mungkin program makan gratis. Ya mungkin mungkin menurut saya itu akan banyak masuk karena si ini nih baru nih bisa kita bilang kawan-kawan. Kita ini kan lagi masa transmisi nih, transmisi pula transformasi lah ya dari yang pemerintah lama ke pemerintah baru. Pasti kan ada tuh ada pasti ada konflik internal lah terkait pemerataan, perencanaan pembangunan, IKN, Indonesia Emas, makan gratis. Jadi menurut saya kawan-kawan harus baca itu deh. Bahkan mungkin soal-soal seperti itu tuh bisa jadi banyak karena itu sedang terjadi gitu. Trendingnya di situ. Indonesia Emas 2025 sampai 2045 dan itu diusung oleh presiden yang sedang menjabat. Jadi ya menurut saya itu bagus sih Mas pertanyaannya. Jadi sebagai bahan evaluasi kita juga, bahan pembelajaran kita juga, dokumen RPJPN 2045 itu karena ya memang dari Bapenda sendiri yang menyusun, ya mau nggak mau suka nggak suka ya kita harus 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 kita ini kita support. Jadi kalau kawan-kawan yang baru ya yang belum membaca mungkin bisa sambil googling juga nih kawan-kawan. Jadi RPJPN 2025 sampai sebelum itu saya tanya dulu lah, ada nggak yang baru tahu RPJPN 2025 sampai 2045 itu Indonesia Emas? Ayo tangan nggak apa kita sharing nih di sini nih. Ada nggak yang baru tahu karena Mas ini nanya tadi? Ada nggak? Enggak, aku baru tahu. Baru tahu. Oke, bagus. Oke, kawan-kawan, sebenarnya kita harus aware terhadap isu-isu terbaru seperti ini. Jadi kalau sekilas ya mungkin ya kita nge-highlight ya. Jadi ada beberapa agenda dalam RPJPN 2025. Ada itu transformasi sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi kita, menurut saya, alangkah baiknya kita sesuaikan ini. Kita anggap RPJPN itu sudah ada. Jadi kira-kira konsep pelajaran ini kawan-kawan, ini kan RPJPN-nya udah ada nih. Coba saya buka ya RPJPN-nya. Misalnya nih, RPJPN-nya mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Itu RPJPN. Coba kawan-kawan kuliti kalau jadi RPJMN-nya gimana sih? Jangka menengahnya gimana? Range-nya gimana kira-kira? Kan udah ada tuh pokok pikiran atasnya. Kan tadi sudah saya jelaskan kan, RPJPN itu pokok pikiran paling atas, RPJPN kah, RPJPD kah? Bagaimana kira-kira RPJPND ya?
Atau bagaimana kira-kira renstranya? Bagaimana kira-kira RKA-nya? Amin. Semoga kawan-kawan terpilih nih, lolos nih menjadi perencana ahli pertama. Amin, Allahumma amin. Coba bayangkan, kawan-kawan disuruh nih, ini RPJPN nih, sama es melonnya nih. Nih, dikasih sama Pak es melon. Ini RPJPN ini, tolong kamu sesuaikan ya. Kamu buat renstranya, sesuaikan sama dinas kita, sesuaikan sama kebutuhan. Itu bisa jadi bahan pembelajaran. Jadi kawan-kawan belajar bagaimana caranya menyusun jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja anggaran, sesuai dengan RPJPN yang udah ada. Dalam hal ini Indonesia Emas 2045. Bagus Mas Indra, ini pasti kementerian Mas ya? Pertanyaan Anda luar biasa. Iya Bang, kementerian Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Di mana Mas? Boleh tahu Mas? Bappenas? Di Kementerian Pariwisata Bang. Oh, ini menarik nih kawan-kawan. Jadi, ini saya mau sharing boleh lah ya. Jadi kemarin saya itu Laksar. Laksar pemerintah Kota Batam itu adalah satu-satunya pemerintah kota yang melakukan pelatihan dasar langsung di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Jadi Laksar kami itu bareng sama anak IPDN, anak STAN, anak Kemenparekraf, anak Kemenpan RB, anak Kemkominfo, pokoknya ada 8 instansi deh saya lupa. Jadi cukup berbanggalah kami. Jadi kalau orang bilang semua PNS pasti Laksar. Namun yang semua orang yang laksar belum tentu laksar dilan. Jadi nanti parekraf itu kemungkinan besar dia akan dilan juga karena ada kerjasamanya. Jadi nanti memang dari sumbernya langsung kita laksar. Jadi kami kan kemarin dari Batam ke Jakarta tuh seminggu orientasi. Di situlah banyak banyak orang yang baru buat aktualisasi ini itu, ada yang hampir nggak lolos karena dianggapnya formalitas. Ternyata kalau di pusat itu nggak ada cerita. Kalau kita layak layak, kalau enggak. Bagus RP. Oke kawan-kawan, ada yang mau tanya lagi nggak ya? Abang ASN tahun berapa? 2021 ya? 2021, 22 ya? Bentar saya nengok saya dulu ya. 08. 2022. Jadi saya tuh tamat 2020, 2 tahun saya kerja di swasta. Sambil kerja saya tes PNS, alhamdulillah rezeki, one shot one kill. Jadi saya itu bahkan 1 bulan kerja pegawai PNS, saya masih kerja juga di swasta. Jadi 1 bulan pertama tuh saya tuh double role di swasta iya, di pegawai iya, karena masih masa transisi kan, sambil gitu. Bang, boleh tanya nggak Bang? Ya boleh. Pengen ini sih caranya manajemen waktu itu gimana? Ini kan waktunya udah mepet banget itu gimana ya Bang? Thank you, thank you. Oke. Kawan-kawan, sebelumnya saya mau tanya lah, rencana ini kapan ya waktunya SKB-nya ya, yang paling tepat ya? Tanggal 9 sampai tanggal 20-an kalau nggak salah. 9 sampai 2. Jadi gini kawan-kawan, ini saya sekedar sharing aja ya. Dulu zaman saya, jadi informasi kami itu ya sama lah kayak kawan-kawan, ada di Pemprov, Pemda, ada juga di pusat. Kami buat nih grup kecil. Jadi kami list siapa yang SKD. Ya, tapi ini boleh nggak ya kayak gini ya? Saya nggak tahu juga ini etik nggak ya? Oke, nanti nanti kalau ada yang apa kita potong aja ya di sini. Maksudnya gini kawan-kawan. Ini saya bukan mengajarkan curang ya, tapi FR itu perlu. FR itu perlu kawan-kawan. Jadi kemarin kami teknisnya, kami buat kelompok kecil nih. Bagaimana tips belajarnya? Jadi bang, ini kalau saran saya bang ya, ini saya bukannya mematahkan semangat abang-abang dan kawan-kawan dalam belajar. Cuman saya nengok TikTok tuh, ada yang sampai sakit, ada yang opname gara-gara belajar, ada yang sampai tipes. Bayangin loh, belajar SKB sampai tipes, nggak ngerti saya gimana itu belajarnya. Sampai tipes coba, sampai tipes, ada yang sampai meriang, sampai opname. Ya sewajarnya lah, namanya kita belajar, kita ikhtiar usaha. Allah tahu kok kapasitas kita gimana, Allah tahu kok usaha kita nggak tidur kok. Jadi jangan terlalu jangan terlalu diporsir. Kasihan badan tuh. Kayak saya bilang tadi, kawan-kawan belajar udah A, B, C, D, E sampai Z sekalipun, yang keluar bisa jadi dari yang kawan-kawan baca, paling banyak itu 30%. Sisanya itu betul-betul di luar dari hal yang kita bayangkan. Jadi gimana nih cara kita buat mengantisipasinya?
Ini perbanyak jalur langit lah. Suka nggak suka, percaya nggak percaya. Kalau yang Kristen mungkin bisa ibadah ke gereja, kasih sedekah. Yang Islam bisa Jumat berkah, sholat, perbanyakin sedekahnya, perbanyakin zikirnya. Hal-hal kayak gitu tuh perlu. Kenapa saya bilang? Karena materi SKB ini memang seluas buih di lautan. Kita nggak tahu apa yang akan keluar. Jadi pada dasarnya kita cuman biar ada kerjaan aja, jadi belajar jadi gitu. Padahal mungkin kalau seandainya hal yang kalian baca tadi di ujian kan pun dengan bahasa yang teknis, mungkin kita nggak bisa jawab. Percaya kata saya, SKB itu betul-betul maut. Nih ya, saya bilang ya, TWK saya 115. Bukan saya meninggi atau apa, TWK loh, 115 TWK saya. Mungkin kawan-kawan yang SKD tahu lah, TWK di atas 100 itu udah lumayan tinggi. Pas di SKB, kalang kabut saya, karena saya hafal undang-undang ini, belajar hitungan. Jeblok nilai saya, cuman bener 50-an berapa gitu. Bayangin, kalau belajar saya rasa saya udah maksimal kali belajarnya. Cuman itu tadi, saya hafal undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan keluar undang-undang nomor 25. Karena kita kan nggak tahu apa yang akan keluar. Jadi kita sebagai orang yang tidak tahu soal apa yang akan keluar, yang bisa kita lakukan ya udah perbanyak aja jalur langit. Kalau ditanya suka nggak suka, percaya nggak percaya, kalau saya ditanya ya jalur langit saya bakal bilang, karena saya mengalami sendiri dan saya percaya itu setelah apa yang saya alami. Ada titik di mana kita nggak tahu jawabannya, tapi tiba-tiba hatiku tergerak aja kayaknya ini deh. Pas sampai rumah, sampai luar buka, alhamdulillah benar ya Allah, makasih ya Allah. Kayaknya kadang ada feeling kita gitu yang di luar dari kuasa kita, oh, kayaknya ini deh. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, ya itulah faktanya. Ada yang lagi nggak kawan-kawan yang mau tanya? Kira-kira waktu udah mau habis nih, saya mau jemput orang rumah juga. Tinggal 5 menit. Perbandingan nilai SKD abang sama saingan beda jauh atau mepet aja bang? Mepet, mepet kawan-kawan. Nilai saya itu 434, nilai saingan itu 431. Tapi tahu nggak, saya manifestingnya gimana? Ketika tahu saya peringkat SKD ranking 1, walaupun skornya mepet, saya langsung check out baju core free. Jadi saya bilang dalam hati, ini baju udah aku beli, mau nggak mau harus kepake. Gimana caranya biar kepake? Aku harus maksimal dalam belajar. Itulah cara saya. Saya check out baju itu, bayangin. Padahal nilai kami cuma beda 3 poin. Saya 434, dia 431. Saya check out. Bang, mau bahas sosial ekonomi spasial juga nggak? Kapan? Sebenarnya gini kawan-kawan, saya mau banget buat sharing gini. Cuman itu tadi, kadang waktu saya ini nggak ketemu. Karena saya minggu depan saya ada perjalanan dinas lagi. Mungkin beberapa kawan-kawan tahu, yang dari grup WhatsApp tahu mungkin saya habis dari Banten. Ini awal Desember saya mau pergi lagi ke Jogja seminggu. Nah, saya takut nanti kan nggak terkejar lagi nih kawan-kawan udah mau ini kan, mau ujian kan, enak jalan-jalan SPPD, perjalanan dinas, jangan di jalan-jalan. Kalau kawan-kawan lolos kan nanti jadi amal jariah juga buat saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau sembilu lukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat tidak dicari. Mohon maaf kawan-kawan kalau ada kata yang salah, semangat belajarnya.